Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, hello boys and girls, wherever you are. Welcome back with me, I'm Fatma. In this video, I will talk about past perfect tense. Hopefully, this video is useful for you guys, and to make you easy to understand, I will talk with bahasa. Happy watching! So, the first is, what is the function of past perfects? Jadi, apa sih fungsi dari past perfect itu sendiri? Yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas di masa lampau yang telah selesai. Ingat-ingat, aktivitasnya telah selesai. Aktivitas di masa lampau yang telah selesai. The next is time signal. Jadi ada beberapa time signal yang digunakan di dalam past perfect tense, yaitu before yang artinya sebelum, after yang artinya sesudah, and then when yang artinya ketika, and until yang artinya sampai, just yang artinya baru saja, and already yang artinya sudah. The next is the form of past continuous tense. Jadi bentuk dari past continuous tense sendiri yaitu had plus verb 3. Bisa diingat-ingat, di dalam tense, bentuk adalah sebuah patokan dari setiap tense. Jadi bentuk dari past perfect sendiri yaitu menggunakan had plus verb 3. And the next is, what is the difference? Apa sih perbedaan dari past perfect sama present perfect? Di sini saya punya dua kalimat. I have eaten rice and I had eaten rice. Yang pertama yaitu I have eaten rice. Ini termasuk present perfect. Kembali lagi ke fungsi dari present perfect sendiri, yaitu untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Berarti I have eaten rice ini artinya saya sudah makan nasi. Tapi masih ada hubungannya dengan sekarang, berarti saya masih merasakan kenyang. Seperti itu. Selanjutnya I had eaten rice. Ini merupakan bentuk dari past perfect. Sama-sama sudah, artinya saya sudah makan nasi, tapi di past perfect itu kenyangnya sudah tidak terasa. Jadi, saya ulangi, present perfect tadi saya sudah makan tapi masih merasakan kenyang. Sedangkan past perfect saya sudah makan tapi sudah tidak merasakan kenyang lagi. The next slide. Formula verbal. Kita masuk ke formula verbal, yaitu subject plus had plus verb 3 and plus object. Seperti biasa, ada 3 kalimat yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kita mulai dari kalimat positif terlebih dahulu. Jadi, di sini subjek I, you, we, they, he, she, it ini semuanya menggunakan had. Beda dengan present perfect yang kemarin, ada perbedaan penggunaan subjek. Ketika kita menggunakan I itu pakai have or has, seperti itu. Untuk past perfect sendiri, semua subjek, all of subjek itu menggunakan had. Seperti contoh, I had studied, you had studied, we had studied, dan seterusnya. Kita masuk ke bentuk negatif. Bentuk negatif sendiri seperti yang kita tahu, kita tinggal menambahkan not setelah had.
had not. Berarti I had not studied, you had not studied, or we had not studied, dan seterusnya. Kita masuk ke kalimat interrogatif. Perlu diingat, kalimat interrogatif sendiri had ditaruh di depan. Diingat-ingat, had itu ditaruh di depan. Jadi had I studied, had you studied, had we studied, dan seterusnya. Sekarang saya mau pakai time signal. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah time signal yang dipakai di dalam past perfect. Saya mau pakai just. Masih sama, masih menggunakan verb 3 studied. I just had studied English with my friend. Saya baru saja belajar bahasa Inggris dengan teman saya. Berarti ketika kalian menyatakan ini, kalian sudah tidak belajar lagi. Aktivitas belajar itu sudah selesai. Selanjutnya, bentuk negatif. I just had not studied English with my friend. Saya baru saja tidak belajar bahasa Inggris dengan teman saya. Atau saya tidak baru saja belajar bahasa Inggris dengan teman saya. Seperti itu. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Had I just studied English with my friend? Apakah saya baru saja belajar bahasa Inggris dengan teman saya? Jawabannya, yes, I had, or no, you had not. And the next slide is formula nominal. Di formula nominal, rumusnya subject plus had plus been plus complement. Jadi bedanya dari rumus verbal tadi atau formula verbal tadi ke formula nominal, di sini setelah had ditambahi been dan verb 3-nya kita rubah menjadi complement. Masih ingat complement itu apa saja? Yang pertama yaitu noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan, atau adjektif, kata sifat. Seperti biasa, di formula nominal juga ada positif, negatif, interrogatif. Jadi, seperti tadi, semua subjek menggunakan had. Contohnya, I had been angry, you had been angry, and they had been angry, dan seterusnya. Untuk bentuk negatif, setelah had ditambahi not, setelah not jangan lupa been. Jadi, I had not been angry, you had not been angry, we had not been angry, dan seterusnya. Untuk interrogatif, had-nya kita taruh di depan. Setelah had, subject. Setelah subject, kita tambahi been. Nah, itu kebanyakan nya. Jadi, had I been angry? Had you been angry? And had they been angry? Seperti itu. Untuk contoh lebih lengkapnya, seperti ini. He had been angry with his friend. He had not been angry with his friend. And had he been angry with his friend? Jawabannya, yes, I had, and no, you had not. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang present perfect. Hopefully you get it. Do you get it? Okay, thanks for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.